Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Risa dari kelas 12 A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak manusia. Nah, teman-teman, sistem gerak manusia merupakan gabungan dari beberapa komponen tubuh yang berfungsi untuk melakukan pergerakan. Nah, dalam sistem gerak ada komponen geraknya, yaitu otot, tulang dan rangka, dan sendi. Nah, sebelum kita mengenali lebih jauh, kita harus tahu dulu. Sistem gerak dibagi menjadi dua, ada sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Nah, sistem gerak aktif merupakan sistem organ yang berperan dalam menggerakkan tubuh. Selanjutnya, ada sistem gerak pasif, sistem gerak yang tidak dapat bergerak sendiri dan perlu bantuan dari otot. Nah, sekarang kita akan mengenal komponen-komponen gerak tadi ya. Yang pertama, ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif, dan otot menyusun 40% berat tubuh kita loh. Nah, otot dapat berkontraksi atau struktur tulang otot memendek. Lalu, otot juga dapat berrelaksasi. Struktur otot kembali ke bentuk semula, seperti yang digambar ya, teman-teman. Nah, sifat kerja otot ada 4. Ada kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Nah, dari yang pertama ada kontraktibilitas, kemampuan otot berkontraksi sehingga menimbulkan pergerakan. Lalu ada eksitabilitas, yaitu kemampuan otot merespons suatu rangsangan atau otot bisa berkontraksi jika ada rangsang atau stimulus yang dibawa oleh saraf, seperti saat kita mendengar suara kencang dan kita refleks menutup kuping atau menutupi kepala untuk melindungi, itu salah satu contoh sifat kerja otot eksitabilitas. Lalu, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk meregang. Ukuran otot dapat lebih panjang dari ukuran normalnya. Selanjutnya, ada elastisitas. Kemampuan otot kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Nah, selanjutnya, otot dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada otot polos. Otot polos terdapat sarkoplasma dan inti. Lalu, serabut kontraktilnya tidak memantulkan cahaya berselang-seling, sehingga sarkoplasmanya tampak polos dan homogen. Selanjutnya, otot polos mempunyai penasarafan autonom, artinya bekerja tidak di bawah kesadaran atau involuntir. Kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Lalu, otot polos terdapat pada lambung, usus, dan organ-organ seperti pembuluh darah. Selanjutnya, ada jenis otot lurik atau biasa disebut otot rangka. Nah, dalam otot rangka ini ada isotrop, anisotrop, inti, dan sarkoplasma. Otot rangka disebut otot lurik karena serabut kontraktilnya memantulkan cahaya berselang-seling, gelap anisotrop dan terang isotrop. Berjajar membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Lalu otot lurik bekerja di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunteer. Kontraksinya cepat, kuat, tetapi cepat lelah. Nah, otot lurik ini terdapat pada lidah, bibir, mata, bisep dan trisep, lalu otot diafragma. Nah, otot lurik dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada tendon yang merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung. Dan serabut memiliki bagian gelap dan terang yang memberikan kenampakan seperti lurik. Nah, selanjutnya ada jenis otot jantung. Ada cabang serabut lurik, inti, dan sarkoplasma. Lalu, otot jantung tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang. Memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Lalu, kontraksinya tidak sadar, bersifat kuat, dan berirama. Nah, otot jantung terdapat khusus pada jantung saja.
Nah, selanjutnya kita mengenal struktur luar otot ya. Ada 3, yaitu kepala otot, empal otot, dan ekor otot. Nah, kita bahas dari kepala otot. Kepala otot terdapat tendon yang menempel pada tulang dengan pergerakan yang sedikit. Nah, empal otot dapat berkontraksi dan relaksasi untuk menghasilkan pergerakan. Lalu, ekor otot terdapat tendon yang menempel pada tulang dengan banyak pergerakan. Nah, kepala otot dan ekor otot ini saling berkebalikan ya. Kepala otot dia menempel di tulang yang pergerakannya sedikit, dan ekor otot sebaliknya. Dia menempel di tulang yang pergerakannya banyak. Nah, sekarang struktur dalam otot ya. Ada empal, fasciculus, sel otot atau serat otot, ada sarkolema, ada myofibril, mitokondria, sitoplasma, dan inti sel. Nah, sarkolema ini yaitu membran sel untuk menerima rangsang dari luar sel. Lalu inti sel terletak di pinggir dan banyak. Kalau sitoplasma itu sarkoplasma, cairan sel ya. Selanjutnya, nah myofibril kalau dilihat lebih dalam lagi, yaitu ada tubulus T untuk perpanjangan membran sel atau sarkolema. Lalu ada retikulum sarkoplasma untuk pengeluaran kalsium untuk berkontraksi. Lalu ada garis Z, ada sarkomer, dan myofibrilnya lagi. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sarkomernya tersusun atas beberapa bagian lagi. Ada garis Z, terletak di ujung sarkomer dan memisahkan antara sarkomer. Lalu ada garis M, yang terletak di bagian tengah sarkomer. Lalu ada zona H, yaitu zona H atau Hiller, area yang mencangkup bagian miosinnya saja. Selanjutnya ada pita I. Pita I atau isotop, yaitu area yang mencangkup bagian aktin saja dan penyusun bagian terang myofibril. Lalu ada pita A atau anisotrop, yaitu area tumpang tindih antara aktin dan myosin. Selain itu, pita A menyusun bagian gelap myofibril. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sarkomer itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada filamen tipis atau aktin yang terdiri dari tropomyosin, troponin, dan aktin. Nah, aktin itu berbentuk bulat seperti rantai, saling berpilin, dan troponin melekat pada tropomyosin. Nah, kalau tropomyosinnya itu berfungsi untuk mengontrol penempelan kepala myosin ke aktin. Lalu, di filamen tebal atau myosin, terdapat ekor myosin dan kepala myosin yang berfungsi untuk berikatan dengan protein aktin. Nah, ini dia mekanisme kerja otot. Dibagi menjadi 5 tahap ya. Yang pertama, ada impuls syaraf tiba di neuron musikular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Lalu, yang kedua, munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2+ keluar dari retikulum sarkoplasma. Lalu, di tahap ketiga, peningkatan jumlah Ca2+ menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala myosin berikatan dengan aktin, membentuk aktomyosin. Lalu, di proses yang keempat, perombakan ATP akan membebaskan energi menyebabkan myosin mampu menarik aktin ke dalam dan melakukan pemendekan otot, sehingga terjadi kontraksi. Lalu, yang kelima, proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2+. Pada saat impuls terhenti, ion Ca2+ akan kembali ke retikulum sitoplasma dan troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomyosin sehingga otot relaksasi. Nah, selanjutnya ada gangguan-gangguan pada otot nih. Kita ada beberapa contoh ya.
Yang pertama, gangguan karena penyakit. Nah, contohnya itu tetanus. Otot mengalami kejang akibat bakteri Clostridium tetani. Lalu, ada atrofi otot, yaitu penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan otot berkontraksi akibat serangan virus polio. Nah, selanjutnya ada gangguan karena kesalahan aktivitas. Yang paling kita sering jumpai, ini adalah kram otot atau kejang terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Lalu ada hipertrofi otot. Otot menjadi lebih besar dan kuat akibat aktivitas yang berlebih. Nah, ini biasanya kalau kita lebih dominan tangan kanan dan kita melakukan beberapa kerja berat dengan otot bagian kanan saja, nah yang membesar hanya otot bagian kanan, yang kiri tidak, jadi membesar sebelah. Lanjut, ada kaku leher atau stiff. Terjadi karena hentakan yang keras atau salah tidur ya biasanya. Lalu ada gangguan otot bawaan. Nah, contohnya ada distrofi otot, yaitu penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis. Lalu ada hernia abdominal, dinding otot abdominal sobek dan mengakibatkan usus melorot dan masuk ke rongga perut. Ih, serem banget. Jangan sampai kita kena gangguan-gangguan otot ini ya. Serem banget. Nah, kita lanjut ke komponen sistem gerak lain, yaitu rangka dan tulang manusia. Nah, rangka dan tulang manusia, kita harus tahu dulu tulang. Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat, berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Lalu rangka adalah kumpulan tulang yang saling terhubung yang membentuk struktur tubuh dan sistem gerak. Nah, fungsi rangka itu untuk menopang dan memberikan bentuk tubuh, lalu untuk melindungi organ dalam, dan tempat melekatnya otot, lalu tempat pembentukan sel darah merah. Nah, rangka dan tulang manusia dibagi menjadi dua, ada rangka aksial dan rangka apendikuler. Nah, rangka aksial itu merupakan rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang. Ada di tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Lalu, kalau apendikuler, yaitu rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang. Dan ada di tulang bahu, tulang tangan, telapak tangan, tungkai, tulang panggul, dan telapak kaki. Selanjutnya, kita akan mengenali susunan rangka. Yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi dan terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian kepala dan bagian muka. Nah, di bagian kepala ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis, ada tulang ubun-ubun, tulang baji, dan tulang dahi. Kalau di bagian muka ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, di susunan rangka yang kedua ada tulang badan. Tulang badan dibagi menjadi dua, ada tulang belakang dan tulang dada dan tusuk. Nah, tulang belakang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri, yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, kalau tulang dada dan rusuk berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan, yang terdiri dari tulang hulu dada, tulang dada badan, tulang dada tajuk pedang, dan 2 pasang rusuk melayang, lalu ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu. Nah, susunan rangka yang ketiga ada tulang anggota gerak yang berfungsi menjaga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Nah, tulang anggota gerak dibagi menjadi dua, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, kalau yang gerak atas ini terdiri dari tulang selangkang, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta,
tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Lalu tulang anggota gerak bawah yang tersusun tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Lalu jenis-jenis tulang, ada jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama ada tulang panjang atau tulang pipa. Seindis memanjang dan kadang berongga seperti pipa. Nah, tulang ini terdapat pada tulang paha, tulang pengumpil, dan tulang jari-jari tangan. Lalu, yang kedua ada tulang pendek. Tulang yang mempunyai bentuk yang pendek seperti kubus karena memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, yang hampir sama. Nah, tulang ini terdapat pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Selanjutnya, ada tulang pipih. Nah, tulang pipih berbentuk pipih seperti lempengan. Tulang-tulang ini ada di tulang-tulang penyusun tulang kranial, tulang dada, dan tulang belikat. Nah, yang keempat ada tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan seperti tulang belakang. Selanjutnya, ada tulang sesamoid. Tulang ini kecil, membulat seperti biji-bijian, makanya namanya sesamoid. Nah, tulang ini terdapat di tulang tempurung lutut, seperti di gambar ya. Lalu, sekarang jenis tulang berdasarkan penyusunnya ya. Yang pertama ada tulang keras. Struktur tulangnya keras. Nah, komponen penyusunnya itu ada komponen non-seluler atau matriks yang terdiri dari kalsium fosfat, untuk struktur tulang menjadi keras, lalu ada serat kolagen memberikan fleksibilitas dan kekuatan tulang agar tidak mudah patah dan kuat. Lalu ada komponen seluler yang terdiri dari osteoblast, sel yang membentuk matriks tulang baru. Lalu ada osteosit, sel yang memelihara jaringan tulang keras yang sudah terbentuk. Lalu ada osteoklas, yaitu sel yang dapat menghancurkan matriks tulang, tujuannya untuk menstimulasi pembentukan jaringan tulang baru. Selanjutnya ada tulang berdasarkan penyusunnya, yang kedua tulang rawan atau kartaligo. Nah, tulang ini lunak atau tidak terlalu keras. Komponen penyusunnya ada komponen non-seluler matriks yang terdiri dari serat kolagen dan serat elastin yang sifatnya fleksibel dan juga elastis. Lalu ada komponen selulernya, kondrosit, mensekresikan matriks tulang rawan. Nah, tulang rawan atau kartiligo ini contohnya ada di daun telinga dan antar tulang belakang ya. Nah, sekarang ada struktur tulang. Ada periosteum, sumsum tulang, tulang spons, dan tulang kompak. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada periosteum, yaitu struktur terluar tulang yang melapisi tulang untuk melindungi tulang dan tersusun atas jaringan ikat pada irregular. Yang kedua ada tulang kompak, berstruktur rapat, padat, dan tidak berongga, berfungsi untuk memberi kekuatan dan di tulang. Nah, lalu ada tulang spons, strukturnya berongga dan berfungsi untuk menstabilkan serta meringankan struktur tulang kita. Nah, walaupun dia berongga, tapi dia tetap kuat. Ya. Lalu ada susum tulang, untuk tempat penyimpanan lemak atau cadangan energi, dan sumsum tulang ada yang berada di tulang spons, untuk tempat pembentukan sel darah. Nah, sekarang struktur tulang yang lebih mendalam ya. Ada lakuna untuk menyediakan tempat untuk osteosit atau sel tulang. Lalu ada kanakuli, yaitu jalur transformasi nutrisi dan zat sisa. Lalu ada osteosit untuk memelihara matriks tulang. Nah, ada juga saluran Haffers
menyediakan ruang bagi pembuluh darah dan jaringan saraf. Lalu ada lamela, bagian berlapis-lapis dari saluran Hebers, banyak mengandung matriks tulang keras seperti kalsium fosfat dan serat kolagen. Nah, selanjutnya ada osifikasi, yaitu proses pembentukan tulang. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblas. Lalu, tahap berikutnya, osteoblas membentuk osteosit. Osteosit tersusun melingkar, membentuk sistem Hebers. Di tengah sistem Hebers terdapat saluran Hebers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut syaraf. Selanjutnya, osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras. Lalu, selama terjadi osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis berupa tulang rawan yang banyak mengandung osteoblas. Selanjutnya, bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang-tulang memanjang. Selanjutnya, di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya, tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Nah, selanjutnya ada struktur tulang pipa. Yang pertama ada cangkram epifisis yang mengandung tulang rawan yang selnya aktif membelah. Lalu ada diafisis, bagian yang akan bertambah panjang. Lalu ada epifisis, bagian paling ujung yang diselimuti tulang rawan untuk mengurangi gesekan. Sekarang ada gangguan-gangguan pada tulang. Nah, di sini cuma ada beberapa contoh ya. Salah satunya osteoporosis, yaitu kondisi di mana pembentukan jaringan tulang baru tidak dapat mengimbangi penghancuran jaringan tulang lama yang telah rusak. Hal ini akan membuat tulang menjadi lemah dan rapuh. Nah, biasanya osteoporosis terjadi pada orang-orang yang lanjut usia, tapi juga bisa pada anak-anak muda. Nah, selanjutnya ada skoliosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf C atau S. Selanjutnya ada osteomyelitis, yaitu peradangan pada tulang yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kelainan tulang ini sering terjadi pada orang yang mengalami cedera atau patah tulang terbuka, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, atau menggunakan alat bantu prostetik pada tulang atau sendi. Selanjutnya ada kanker tulang, yaitu pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkendali yang terjadi pada sel tulang. Sel di hampir semua bagian tubuh bisa menjadi kanker dan memiliki potensi untuk menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jangan sampai kita mengalami gangguan-gangguan pada tulang ini ya. Ini sangat serius, sangat berbahaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen gerak yang ketiga. Ada sendi. Nah, sendi itu merupakan penghubung antara dua tulang atau lebih. Struktur sendi diliputi dengan bursa, tulang rawan hialin, kapsul sendi, yang dibagi menjadi dua bagian lagi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, struktur sendi yang pertama akan kita bahas yaitu kapsul sendi. Untuk melindungi dan menstabilkan sendi. Nah, kapsul sendi dibagi menjadi dua bagian lagi. Ada ligamen dan membran sinovial. Kalau ligamen berfungsi untuk menahan posisi tulang agar tetap bisa ke posisi semula. Lalu, membran sinovial, kapsul sendi bagian dalam yang menyelubungi atau membatasi rongga kecil antara dua tulang yang berfungsi menghasilkan dan mempertahankan cairan sinovial. Nah,
Cairan sinovial ini adalah cairan pelumas yang terletak di dalam membran sinovial yang berfungsi untuk melumasi sendi agar tidak susah bergerak. Struktur sendi selanjutnya ada tulang rawan hialin. Tulang rawan yang berada di ujung-ujung tulang yang berfungsi sebagai bantalan sendi yang bakal mencegah ujung-ujung tulang saling bergesekan saat digerakkan. Selanjutnya ada bursa. Bursa ini biasanya terletak di dekat otot atau tendon. Bursa itu kantung kecil yang berisi cairan untuk meredam gesekan pada persendian. Contoh bursa ada di gambar ya, bisa dilihat. Nah, sekarang ada macam-macam sendi yang dibagi menjadi 3. Ada sinartrosis, amifiartrosis, dan diartrosis. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama sinartrosis. Sendi sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat bergerak atau disebut juga sendi mati. Sendi sinartrosis berfungsi untuk menciptakan struktur gabungan yang kuat agar melindungi organ yang ada di bawahnya. Contohnya seperti sutura yang ada di kepala kita ya. Nah, macam sendi yang kedua ada amifiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya terbatas atau sedikit. Contohnya ada di sambungan tulang pelvis, yaitu symphysis pubis. Berfungsi untuk membantu menahan tekanan saat berjalan dan ada juga di antara ruas tulang belakang kita. Nah, macam sendi yang terakhir ada diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya paling bebas. Sendi ini banyak ditemukan pada rangka apendikuler. Sendi diartrosis mempunyai berbagai macam, yaitu ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi geser, dan sendi gulung. Nah, di sini banyak jenisnya ya, jadi kita akan bahas juga satu persatu. Nah, macam sendi diartrosis yang pertama ada sendi engsel, yaitu sendi yang menghubungkan 2 atau lebih tulang dengan struktur salah satu tulang itu berbentuk silinder dan tulang yang lain itu berbentuk cekung. Jadinya saat bersatu akan menghasilkan gerak satu arah, seperti ada di lengan kita. Selanjutnya ada sendi pelana. Bentuk sendi ini salah satu sisinya berbentuk cembung dan sisi lainnya itu berbentuk cekung. Sendi pelana ini memungkinkan gerak 2 arah, seperti gerakan ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan. Nah, yang selanjutnya ada sendi peluru. Sendi ini menghubungkan tulang yang berbentuk bola di bagian pangkal dan satunya seperti mangkuk yang cekung. Struktur seperti ini dapat membuat sendi bergerak ke segala arah. Sendi ini dapat ditemui pada pangkal tulang lengan atas kita. Selanjutnya ada sendi putar. Pada sendi ini terdapat salah satu tulang berbentuk silindris yang berfungsi sebagai poros, dan yang lainnya berbentuk cekung, sehingga memungkinkan tulang untuk berbentuk silindris untuk berputar. Contohnya di leher kita, di kepala kita. Nah, selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser atau sendi luncur yang tulangnya berbentuk datar sehingga memungkinkan gerakan antar tulang yang satu bergeser dengan tulang lainnya. Selanjutnya ada sendi gulung. Sendi gulung atau sendi kondiloid yaitu sendi yang menghubungkan 2 tulang dengan ujung tulang yang berbentuk oval dan ujung tulang lainnya berbentuk mangkuk. Ini mirip dengan sendi peluru, namun gerakannya lebih sedikit. Sekarang ada gangguan-gangguan pada sendi. Nah, yang saya akan jelaskan hanya beberapa ya. Yang pertama ada bursitis, yaitu peradangan yang terjadi pada bursa dan menyebabkan pembengkakan di sendi.
Selanjutnya ada carpal tunnel syndrome atau sindrom lorong kartal. Adalah kondisi yang menimbulkan mati rasa, kesemutan nyeri, atau lemah di pergelangan tangan. Penyebabnya ketika saraf terhimpit atau tertekan. Selanjutnya ada dislokasi, yaitu pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normalnya. Penyebabnya bisa seperti kecelakaan, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada artritis, yaitu sendi bengkak, kaku, dan sakit saat bergerak. Ada dua artritis, yaitu artritis reumatoid yang disebabkan oleh autoimun dan artritis osteoartritis, yaitu tulang rawan pada batuan sendi rusak atau terkikis. Wah, gangguan-gangguan ini sangat berbahaya dan sangat sakit sekali. Kita jangan sampai terkena ini ya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian materi, sengaja maupun tidak. Terima kasih kepada Bu Siti. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada pantun. 2, 3, ikan cucut. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Imut.